Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Ajrun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan distribusi probabilitas PDF, PMF, dan CDF. Konten yang terdapat dalam presentasi ini yaitu ada tipe distribusi probabilitas, terus distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Nah, tipenya itu ada dua, yaitu yang probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Untuk yang diskrit itu artinya adalah istilah statistik yang menggambarkan distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit, yang contohnya jumlah kemunculan gambar dalam pelemparan koin. Untuk yang kontinu, sama pengertian seperti diskrit, cuman bedanya hanya ini menggambarkan distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu. Contohnya adalah pengukuran tinggi dan berat badan. Oke, langsung masuk ke distribusi probabilitas diskrit. Pengertiannya adalah seperangkat pasangan X, Fx yang berurutan adalah distribusi probabilitas diskrit atau probability mass function dari variabel random X. Jika untuk setiap hasil X memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, kedua syarat pertama ini adalah syarat untuk PMF-nya, ya, atau probability mass function, dan yang paling bawah adalah untuk CDF-nya atau cumulative distribution function yang akan dijelaskan selanjutnya. Kita langsung masuk ke syaratnya tadi, fx lebih dari sama dengan 0, sigma fx sama dengan 1. Kita langsung masuk ke soal. Jadi ada soal seperti ini. Kita melakukan eksperimen melempar koin 3 kali pelemparan. Ya, jika kita definisikan x adalah variabel random dari jumlah munculnya angka pada 3 kali pelemparan. Nah, kita ini akan meng-solve persoalan ini dengan PMF. Jadi sudah diberikan ruang sampel sebagai berikut. Nah, untuk jawabannya seperti ini. Nah, untuk x kecilnya sama dengan 0, 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 2, 3 ini adalah dari variabel random dari x-nya itu. Jadi ntar yang bernilai 0 probabilitasnya sama dengan 1/8, yang bernilai 1 itu 3/8, yang bernilai 2 itu 3/8, dan yang bernilai 3 itu 1/8. Itu tadi dari wrong sample yang kita dapat ini. Jadi mudahnya adalah tadi sesuai dengan syaratnya, P sama dengan P X besar sama dengan X kecil. P peluang dari variabel random X sama dengan X angkanya, yaitu 1/8, 38, 3/8, 1/8. Karena syaratnya tadi sama dengan Fx, maka Fx-nya pun sama. Dan untuk sigma X sampai Fx-nya, hasilnya kita jumlahkan aja dari semua angka-angka ini dan hasilnya 1. Jadi terpenuhi bahwa persoalan tadi merupakan sebuah PMF. Oke, lanjut untuk CDF-nya. CDF fx dari variabel random diskrit dengan distribusi probabilitas fx didefinisikan sebagai fx sama dengan px besar kurang dari sama dengan x kecil sama dengan sigma t kurang dari sama dengan fx ft. Kita dapat menyimpulkan seperti ini. Terus kita buat tabel seperti tadi, cuman bedanya adalah di bagian paling bawah adalah ada f besar x. F besar x itu adalah yang CDF-nya. Nah, yang dua atas tadi FMF. Nah, CDF-nya itu sebenarnya mudah sekali. Karena kenapa? Itu cuman hasil kumulatif dari fx-nya. Jadi untuk f besar x sama dengan 0 sama seperti fx. Sama-sama 0. Untuk mulai awalnya sama-sama 1/8. Dan untuk yang f besar x sama dengan 1. F x-nya 1. Itu 4/8. Itu adalah hasil kumulatif dari yang sebelumnya. Jadi 4/8 ini adalah hasil dari 1/8 ditambah 3/8. Begitu juga dengan seterusnya, 3/8 tambah 4/8 sama dengan 7/8, dan 7/8 tambah 1/8 sama dengan 8/8. Nah, di sini kasih kita uji dengan PMF F2 sama dengan F besar 2 dikurangin F besar 1. F2 nya sama dengan 7/8 kurang 4/8, F2 sama dengan 3/8, seperti yang kita lihat pada tabel. Dan ini ada plot dari PMF dan CDF-nya sesuai dengan yang diuji tadi. Oke, lanjut. Kita lanjut ke distribusi probabilitas kontinu, PDF dan CDF.
Pengertiannya adalah seperangkat pasangan x fx, sama seperti pengertiannya sebelumnya, cuman bedanya di sini adalah distribusi probabilitas kontinu atau probability density function dari variabel random x. Jadi di sini pakai variabel random x yang kontinu. Jika untuk setiap hasil x memenuhi syaratnya. Nah, syarat yang kedua di atas, seperti biasa, fx sama dengan fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x anggota himpunan E. Terus integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, untuk paling bawah itu adalah CDF-nya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh soalnya. Kita kasih fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk x di antara min 1 sampai 2. Terus fx akan bernilai 0 untuk yang lainnya. Kita masuk. Nah, di sini dibuktikan bahwa fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x anggota himpunan E. Jadi ntar kalau kita pakai 0 pun tetap tidak apa-apa. Karena pada saat pakai 0 itu belum mencapai batas bawahnya yaitu min 1. Jadi sudah dibuktikan karena ada kuadrat di atas sana. Jadi hasil akan selalu positif. Untuk yang kedua, nah di sini pakai persyaratan yang tadi dari integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, nanti dijabarkan seperti ini. Seperti yang kalian lihat, untuk integral min tak hingga sampai min 1, integral min 1 sampai 2, dan integral 2 sampai tak hingga. Ini untuk menjabarkan. Sebenarnya tidak perlu seperti ini, cuman saya ingin menjabarkan. Oke, lanjut. Setelah itu kita menjadi seperti ini. Kenapa 0? Karena kenapa? Karena lebih kurang dari min 1. Jadi jauh dari x, makanya fx sama dengan 0. Untuk yang min 1 sampai 2 itu masuk ke dalam x-nya, berarti fx sama dengan x kuadrat per 3. Dan yang terakhir karena lebih dari 2 berarti sama dengan 0. Hasilnya adalah kita integralkan sesuai dengan fungsi integralnya. X pangkat 3 per 9 dengan batas atas 2 dengan batas bawah min 1 sama dengan 8 per 9 ditambah 1 per 9 sama dengan 1. Dari hasil ini kita dapat membuktikan bahwa persoalan tadi merupakan PDF atau probability density function. Oke, lanjut untuk CDF-nya. CDF fx dari variabel random continue dengan distribusi probabilitas fx didefinisikan sebagai fx sama dengan integral min tak hingga sampai dengan x ft dt untuk min tak hingga x tak hingga. Jadi diantara min tak hingga sampai tak hingga. Oke, langsung masukin aja sesuai rumusnya. Tapi di sini ft-nya diganti dengan tadi pakai persoalan sebelumnya x kuadrat per 3, tapi x-nya diganti dengan t. Oke, habis itu langsung masuk ke fx sama dengan t pangkat 3 per 9 sama x dengan batas atas x, batas bawahnya min 1. Oke, langsung masuk lagi, fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 9. Jadi t pangkat 3, kenapa t pangkat 3? Karena ya pakai integral tadi, diintegralkan. Oke, sudah didapat. Untuk fx sama dengan x pangkat 3 plus 1, harusnya ini min 1 pangkat 3. Jadi saya langsung lanjut, jadi nggak saya tulis, langsung x pangkat 3 plus 1 per 9. Oke, langsung kita gunakan. Jadi untuk CDF-nya fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 9. Nah, untuk tadi kita masuk ke persoalan tadi. Setelah kita tinjau, untuk CDF-nya hasil akhirnya sama dengan fx, f besar x sama dengan 0 untuk x kurang dari min 1. Dan fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 9 untuk x di antara min 1 sampai 2. Dan fx sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 2. Oke. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.